mudah-mudahan dari PIS UNJ ada yang lolos dalam program ISMA. Ya, tapi saya optimis ya. Persoalan hasil itu persoalan nanti, tapi ikhtiar dan semangat itu yang luar biasa. Sekali lagi, persoalan hasil itu bisa saja orang menang itu secara kebetulan, ya, karena persoalan nasib mujur aja, bejo kata orang Jawa. Tetapi proses ikhtiar itu keringat yang kita keluarkan itu yang luar biasa nilainya, ya, bagi orang yang paham hakikat makna perjuangan, ya. Dan teman-teman ini Pak Asep saya laporkan bahwa mereka berkolaborasi dengan mahasiswa dan dosen, ya, punya semangat yang tinggi bagaimana agar teman-teman ini terbangun kesadaran untuk ikut program ISMA, dan alhamdulillah yang mendaftar itu merata dari semua prodi, ya. Uh, dan program yang mereka lakukan, ya, termasuk malam ini, ya, pendampingan, ya, diharapkan karena memang kita belajar dari kekurangan kita pada periode lalu, ya. Jadi kita mengevaluasi dan kita mencari solusi. Kami juga ini sekedar laporan di akhir bahwa kami juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan universitas tetangga kita, yaitu Universitas Indonesia. Kemarin ada mahasiswa, ya, saya sampaikan ke UO juga yang lulus ISMA di Inggris datang ke ruangan saya dan ingin berbagi pengalaman karena seusia Anda-Anda ini, seusia teman-teman mahasiswa ini ingin berbagi pengalaman juga. Boot minta kepada teman dari UI untuk masuk pada periode berikut, ya, setelah Pak Asep, ya, berbagi pengalaman gitu. Kita berkolaborasi untuk maju bersama. Jaya PIS, jaya UNJ kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat orang tua Anda di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Haris Farkehuban MSI atas sambutannya. Baik, everyone, before we move to our main agenda, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu ada Bapak Asep Rudi Ya, ya. Casmana SPD MA, selaku dosen Prodi PPKN PIS UNJ, dan juga penerima beasiswa LPDP luar negeri S2 dan S3 di Universitas of York, PhD student di Education University of York. Mungkin saya mau sapa dulu nih buat Pak Asep. Halo Pak. Halo, selamat malam waktu Indonesia. Oke, baik Pak. Kira-kira kalau sekarang nih di sana di London ya Pak, atau di mana nih Pak? Kalau Kota University of York, York ini. kotanya Oh, kota oke. York. Jam berapa nih Ya, Pak? Kan kita punya waktunya beda banget ya gitu. ya, di sini jam 12, kita beda waktunya 7 jam. Oh, oke oke. Ya, Oke, langsung aja. Baik. Without any further ado, for Pak Asep, time is yours. oke. Terima kasih kepada moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Abdul Haris Fatgehitpon, Wakil Dekan 3, kemudian Ibu Oot, dan juga Mbak Anggun. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya untuk sharing, berbagi kepada adik-adik mahasiswa FIS ya dalam persiapan ISMA di tahun 2024 ini. Baik, saya yang mau ngecek semangatnya dulu nih buat para peserta, meskipun malam hari, langsung apa namanya chat di grup saja. Saya mau tanya, kira-kira nih mahasiswa FIS negara tujuannya mau kemana? Silakan chat di Nah, grup. luar biasa tuh. Saya mau langsung tanya nih, mahasiswa Iya, FIS luar ini biasa. mau kemana, eh, negara tujuan sama kampus tujuan? Ayo, silakan ketik di kolom chat biar biar semangat dulu. Yuk, 1 menit, silahkan. Oke, US, Korea, Ireland, luar biasa. UC Davis. Oke, USA, mantap. Mana lagi nih? United States, Ireland. Mana lagi yang lain? Kalau kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa, tulis aja negaranya mau kemana gitu. Itali, Taiwan, Kroatia, mantap. Kanada, UK, New Zealand. Wah, akhirnya ada yang milih UK juga nih. Oke, mana nih?
Harvard University, Masya Allah, luar biasa. Bismillah, semoga lancar. Mana lagi nih? Mana lagi? Ada lagi? Cairo University, Subhanallah, ke Timur Tengah. Oke. Negara mana lagi? Oke. Baik, teman-teman, sebelum saya mulai, ini saya mau menampilkan sebuah video dari ISMA University of York. Nah, jadi di tempat saya studi di York juga ada mahasiswa ISMA, kurang lebih sekitar ada 40 orang gitu ya. Ada banyak dan mereka punya Instagram. Nah, ini saya mengambil video dari Instagramnya gitu ya. Saya mengambil video dari Instagramnya kurang lebih 1 menit untuk memperlihatkan ya sepintas gitu ya, sepintas kegiatan yang dilakukan oleh ISMA. Sebelum nanti kita bahas tentang esai ya, karena kayaknya kalau bahas esai itu terlalu serius gitu ya. Jadi supaya supaya nggak terlalu bingung gitu ya. Mari kita lihat dulu nih. Oke. Sudah terlihat layarnya? Layarnya sudah terlihat belum? Iya, sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I want it out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe. Don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance. Oke, ya. Jadi apa namanya itu sepintas gambaran tentang kegiatan-kegiatan ISMA di University of York. Oke. Nah, mungkin kalau boleh saya ngasih saran ya. Jadi ISMA itu kan, oke saya langsung langsung ini ya, langsung share screen. Nah, jadi pilihlah negara tujuan yang mana selain belajar, kita juga bisa mengeksplor kebudayaan. Kita bisa mengeksplor negara-negara gitu ya. Nah, menurut saya Eropa selain UK ya, UK juga boleh. Nah, Eropa selain UK, kalau misalnya kalian memilih negara Eropa, misalnya Prancis atau Jerman gitu kan, kalian dapat visa Schengen. Nah, visa Schengen itu bisa traveling ke 27 negara secara gratis, gitu, tanpa visa lagi. Misal dari Jerman nih, studi ISMA-nya ke Jerman. Nanti, minggu depan pengen ke Menara Eiffel nih, ya sudah, traveling aja naik bus, gitu kan. Kemudian, bulan depan nih mau mau ke mana? Ke Italia nih, tinggal terbang ke Italia. Dan biaya transport di Eropa itu sangat murah, gitu ya. Murah itu dalam artian di bawah 1 juta, gitu ya, kalau dirupiahin ya. Jadi selain kita belajar dalam waktu yang singkat, kita bisa mengeksplor budaya, bisa mengeksplor negara gitu. Kalau kalau belajar sudah pasti, tapi banyak sekali ilmu-ilmu lain, apa pengalaman-pengalaman hidup yang bisa diperoleh gitu. Oke ya. Nah, ini kita langsung saja steps and tricks in writing a good essay for ISMA 2024. Oke. Jadi sebelum sebelum membahas gitu ya, sebelum membahas tadi ini video sudah, kemudian ini ada sebuah quotes gitu ya, yang menjadi salah satu prinsip saya juga. If you brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan khawatir ya, meskipun sekarang masih semester berapa? Semester ganjil, semester genap nih sekarang. Semester 3, 4, 5 gitu ya. Harus berani meninggalkan kampung halaman karena di tempat tujuan nanti itu akan banyak sekali orang-orang yang say hello. Atau ada juga keluarga-keluarga baru ya, teman-teman baru yang mungkin nanti akan
apa namanya menjadi bagian dari keluarga kita juga gitu. Jadi jangan khawatir nanti sendirian atau apapun itu, tetap semangat. Oke. Malam hari ini kita langsung saja kita akan diskusi dan brainstorming tentang essay questions. Nah, setelah saya mereview 9 esai yang masuk gitu ya, nampaknya beberapa esai itu belum sesuai dengan apa yang diminta gitu. Jadi sepertinya sebelum kita menulis esai itu kita harus tahu dulu apa sih yang diminta gitu ya. Apa yang harus kita tuliskan dalam jawaban dalam ISMA tersebut. Jadi kita perlu untuk dapat ya sedikit brainstorming. Nanti juga ada beberapa aktivitas ya melalui grup chat gitu ya teman-teman sambil ngetik sepintas minimal kita tahu apa yang akan kita tulis gitu. Lalu kita pahami strategi dan struktur menulis esai ISMA-nya seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir ada 2 esai dari 9 yang sudah saya berikan notes gitu ya, yang sudah saya berikan notes untuk apa namanya untuk kita cermati bersama-sama gitu ya. Mungkin pesertanya harapannya ada di sini. Nanti yang lain apa namanya untuk yang lain nanti saya sampaikan secara umum ya untuk catatan-catatannya gitu. Nah, oke. Mari kita pahami dulu ya. Nah, ini saya coba register ke website ISMA gitu kan, buat akun gitu ya untuk mengetahui sebetulnya esainya seperti apa sih gitu ya. Karena dalam proses beasiswa, teman-teman jadikan ISMA ini sebagai step awal untuk persiapan studi atau beasiswa apapun itu, mau dalam negeri mau luar negeri. Karena apa namanya ketika teman-teman mempersiapkan untuk esai gitu ya, untuk mempersiapkan esai itu pasti akan diminta untuk dapat membuat esai gitu. Nah, jadi apa namanya ketika menulis ketika apply dalam suatu beasiswa atau apapun itu gitu ya. Nah, esai ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Oke. Dari sini yang paling awal aja dulu gitu ya, yang paling awal aja dulu. Di sini diminta batas minimum. Nah, coba sebelum kita baca esainya, kita lihat dulu 150 sampai 350 kata. Nah, ini kalau kalau teman-teman lihat di pojok atas gitu ya, kiri atas ini saya lingkarin, itu maksimal 150 kata gitu ya, 150 kata dalam apa namanya menuliskan esai. Nah, artinya tulisan yang teman-teman buat itu tidak boleh kurang dari 150 kata gitu ya. Jadi apa namanya tidak boleh kurang dari 150 kata. Nah, ketika saya mereview beberapa esai yang masuk gitu kan, ada juga yang kurang dari 150 gitu ya. Ada juga yang apa namanya kurang dari 150. Nah, jadi ini yang betul-betul perlu untuk dapat diperhatikan gitu. Nah, lalu di sini ada batas maksimumnya juga 350. Nah, saran saya gitu ya ketika teman-teman apa namanya ketika teman-teman menulis esai itu coba dimaksimalkan esainya gitu ya. Coba dimaksimalkan ya 340 lah gitu ya, 340. Jadi supaya apa yang disampaikan gitu ya, apa yang disampaikan itu bisa tersampaikan semua. Di sini ada 4 gitu ya. Nah, dari 4 ini semuanya itu harus dijawab gitu ya, apalagi di sini ada bintang. Nah, dari beberapa esai yang masuk gitu ya, dari beberapa esai yang masuk yang saya review itu ada yang apa namanya ada yang hanya menjawab 2 saja gitu ya. Jadi ada yang hanya menjawab 2 saja. Mohon maaf sebentar. Ada yang menjawab 2 saja, jadi artinya tidak apa namanya tidak terjawab semuanya gitu. Jadi 4-empatnya itu harus terjawab gitu ya. Jadi 4 esainya itu harus terjawab gitu. Oke, itu yang mendasar dulu ya, yang mendasar. Nah, sekarang mari kita coba cermati apa namanya pertanyaan
dan maksud apa nih yang ingin diperoleh dari dari pemerintah ini gitu ya. Apa sih yang ingin mereka cari dari kandidatnya? Yang pertama, share your academic and non-academic accomplishment. Nah, di sini clue-nya ada 2 nih. Coba perhatikan. Di sini saya coba untuk memberikan warna gitu ya supaya lebih supaya lebih mudah untuk dipahami lagi. Jadi academics and non-academic accomplishment. Jadi artinya mereka memintanya 2 bukan or gitu ya. Kalau misalnya dia tulisnya or berarti 1, tapi di sini 2 gitu, minimum academic dan non academic accomplishment. Jadi yang pertama share your academic, yang kedua share your non academic, yang ketiga, nah lihat di kalimat akhir, elaborate on the process and skills you have acquired during your previous and ongoing degree program. Nah, jadi sebetulnya ada 4 nih yang diminta di sini, gitu. Academic accomplishment, kemudian non-academic accomplishment, kemudian elaborate the process. Nah, maksudnya itu proses bagaimana cara mencapai pencapaian tersebut, gitu. Lalu skills apa saja yang kita peroleh? Nah, ini kalau saya review dari semua esai yang telah masuk, mungkin hanya 1 orang saja yang menjelaskan secara keseluruhan, gitu. Yang lain tidak, gitu ya. Yang lain tuh bahkan ada yang hanya menjelaskan non-akademik saja, gitu. Ada yang hanya menjelaskan akademik saja, tapi banyak yang tidak dijawab prosesnya seperti apa, kemudian skills yang diperolehnya seperti apa. Nah, ini sangat penting sekali untuk dapat dipahami. Kita harus coba memahami soal. Nah, misal nih teman-teman, ketika berbicara tentang akademik. Nah, ketika berbicara tentang akademik, maka yang dituliskan adalah ya GPA gitu, pencapaian akademik. Nah, kalau GPA atau IPK rata-rata sudah menuliskan gitu, tapi ada juga yang tidak menuliskan gitu. Pencapaian akademik selama semester ini misalnya IPK saya mencapai 3,9. Nah, itu adalah your high academic achievement gitu. Nah, tapi tidak berhenti sampai menuliskan IPK saja gitu kan. Elaborate the process, bagaimana prosesnya? Kayak gitu, jelaskan untuk bisa mencapai IPK 3,9 ini seperti apa? Saya menyempatkan waktu belajar 4 jam dalam 1 hari misalnya. Waktu yang paling tepat untuk saya belajar adalah pukul berapa, dijelaskan. Misalnya pukul 3 dini hari sampai pukul 6 misalnya. Tuliskan kayak gitu. Lalu misalnya saya selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, itu adalah proses gitu ya. Itu adalah proses. Selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Kemudian lalu berikutnya saya berusaha ketika tugas gitu kan tidak pernah tidak mengumpulkan tugas gitu ya. Kemudian submit assignment online on time kayak gitu. Nah, itu adalah suatu proses. Nah, itu jarang esai yang menjelaskan seperti itu. Itu akademik proses gitu. Lalu skills-nya, skills apa nih yang diperoleh dalam bidang akademik misalnya? Tadi time management skills. Time management itu juga sebuah skill. Kemudian learning skill, reading skill. Nah, ini jarang banget yang menyebutkan reading skill. Reading itu adalah bagian dari akademik. Kemudian writing skills. Nah, itu juga sama. Writing skill juga merupakan salah satu skill dalam bidang akademik gitu ya. Jadi akademik itu akademik skill. Nah, jadi teman-teman bisa dicatat nanti gitu ya. Salah satu academic skill itu ya reading skill, kemudian writing skill, kemudian time management skills gitu kan. Nah, itu juga sama. Tuliskan. Jadi berdasarkan dari high achievement tersebut gitu ya, I obtain a lot of skills such as reading skills, writing skills gitu kan, and some other skills gitu.
Nah, itu dalam bidang akademik. Nah, sekarang non akademik juga sama gitu ya. Non akademik itu apa? Nah, beberapa menyebutkan yang non akademik misalnya menjadi juara duta Fakultas Ilmu Sosial. Nah, itu sama. Itu bagus gitu kan. Itu salah satu skill. Kemudian non academic accomplishment-nya adalah ketika menjadi penyiar radio di era FM, kemudian accomplishment-nya itu mendapatkan 3.000 views. Nah, itu juga sama, itu non academic achievement. Nah, itu apa namanya, beberapa peserta ada yang menyebutkan seperti itu. Itu sudah sangat bagus gitu ya. Jadi non academic accomplishment itu tulis juga menjadi ketua BEM di prodi gitu kan, itu juga sama, itu menjadi salah satu apa namanya academic non academic accomplishment gitu, pencapaian dalam bidang non akademik gitu. Jadi pada apa namanya, pada prinsipnya untuk prestasi non akademik itu apa saja yang penting terukur gitu. Nah, gitu ya. Lalu lagi-lagi jelaskan, elaborate the process gitu. Bagaimana prosesnya gitu ya? Bagaimana proses untuk apa namanya, untuk mendapatkan skill non akademik tersebut gitu ya? Bagaimana untuk mendapatkan skill non akademik tersebut, dan yang terpenting adalah skillsnya apa gitu. Nah, di beberapa yang sudah dituliskan gitu ya, ada yang ada yang menuliskan juara di bidang duta FIS gitu kan, kemudian mendapatkan skills public speaking. Nah, itu public speaking adalah skills gitu. Jadi yang penting si reviewer itu ketika dia mereview apa namanya, ketika dia membaca esai gitu kan, mereka pasti skimming dan mereka punya keyword-keyword yang akan dicari gitu. Kalau akademik ya jelas IPK, tinggal screening, oh ini IPK jelaskan. Skillnya apa? Reading skill, oke. Kemudian writing skill, oke. Time management skill, oke. Akademik sudah beres semua. Non akademik apa nih? Mereka baca, scan. Oh, ternyata yang dituliskan adalah juara duta Fakultas Ilmu Sosial, oke, ada. Kemudian skillnya apa? Public speaking, oke. So, esai nomor 1 semuanya tercapai. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya, ketika menuliskan esai tersebut, lagi-lagi harus dipahami, harus dibaca secara detail apa yang diminta dan semuanya dijelaskan dan tidak bertele-tele gitu ya. Nah, tidak bertele-tele gitu. Nah, itu ya. Itu apa namanya, kita berbicara tentang academic dan non academic accomplishment. Jelaskan secara detail gitu. Oke, lalu mudah-mudahan jelas ya penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan langsung diketik di kolom apa namanya, di kolom chat saja gitu ya. Nanti biar biasa langsung saya bahas. Yang kedua, nah, please outline your plans and strategies for actively participating in local and international communities through ISMA program and provide some concrete example. Nah, ini menurut saya ada yang sudah sangat detail banget, gitu ya, sudah bagus menjelaskan, tapi ada juga yang masih belum sesuai, ada juga yang masih sangat jauh gitu ya. Nah, teman-teman di sini yang ditanya, ingat, plans, rencana kita gitu kan, strategis kayak gitu ya, dan bagaimana strateginya supaya kita aktif berpartisipasi in local and international communities. Saya ingin highlight dulu gitu ya. Jadi maksudnya lokal itu bukan Indonesia gitu ya, bukan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang menuliskan bahwa lokal itu Indonesia, bukan. Jadi lokal itu adalah maksudnya bagaimana cara kita berbaur dengan komunitas masyarakat lokal di negara tujuan gitu. Jadi kalau misalnya di negara Amerika gitu kan, ya kita aktif dengan warga Amerika, warga lokal atau komunitas mahasiswa lokal Amerika gitu. Lalu misalnya komunitas internasional, kita ikut beberapa organisasi internasional, misalnya ASEAN Communities,
Nah, ASEAN ini kan terdiri dari berbagai negara ya, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Philippines gitu kan, atau European Communities gitu kan. Nah, itu juga sama. Itu juga apa namanya? eh, International Communities. Jadi harus dibedakan antara apa namanya? Local communities and international communities. Harus jelas dulu nih kayak gitu. Nah, lalu provide some concrete example. Nah, ini harus searching dulu nih teman-teman. Harus browsing dulu supaya jawabannya jelas kayak gitu. Nah, saya ingin memberikan contoh seperti ini. Jadi, di setiap perguruan tinggi itu pasti ada yang namanya, kalau di kita namanya BEM, atau kalau di UNJ istilahnya gedung G gitu ya. Nah, di setiap kampus itu pasti ada. Kalau di UK, kalian silakan cari keywordnya itu student union. Nah, misal contoh kayak gini. Sebentar. Nah, saya akan memberikan contoh. eh, Mana ya, sebentar. Nah, Union. Nah, University of York Student Union misalnya. Silakan kalian browsing. Yang tadi mau ke Harvard, Harvard University Student Union kayak gitu. Clue-nya gitu, Student Union kayak gitu ya. Nah ini dia student union. Di sini ada banyak sekali join society or sport club. Nah, carilah society-nya kayak gitu. Nah, ada apa aja nih societies-nya di sini? Kita lihat sport club, societies, and volunteering gitu ya. Nih, nah, di sini ada apa namanya actuarial societies, kemudian HDAD societies, gitu kan. Kemudian ada Alcuin Sport, kemudian ada American Football Centurions, gitu kan. African Caribbean Society. Misalnya nanti selama di negara tujuan, saya akan tertarik untuk berpartisipasi dalam apa namanya Society Afrika. Nanti saya akan tertulis karena di University of York itu ada African Caribbean Society. Silahkan kayak gitu. Kemudian misalnya ada lagi badminton misalnya. Nah, sambil tuliskan kayak gitu. Kemudian apalagi yang ini gitu kan, banyak sekali. British Asian Societies kayak gitu. Cat Society misalnya, oh saya sangat tertarik nih sama apa namanya sama binatang gitu kan. Ada Cat Society, ada Cat Sock kayak gitu. Chemistry Society, Chinese Society, banyak sekali kayak gitu kan. Climbing, mountaineering societies kayak gitu ya. Silakan. Jadi kalian tertarik di mana? Nah, itu harus search dulu. Sebut satu nama society-nya. Kayak gitu. Oh, saya pengen belajar orkestra misalnya. Ada Concrete Orchestra Societies. Beberapa esai yang nanti akan saya bahas itu sudah bagus menyebutkan bahwa saya di UNJ ikut era FM radio. Kemudian saya tertarik ke University of Leeds, dan di Leeds itu ada Leeds Radio Societies. Nah, itu sangat bagus kayak gitu. Itu sudah sangat detail, very detail. Nah, itu adalah kita bergabung dengan apa namanya warga apa namanya dengan warga societies, international societies kayak gitu. Nah, untuk misalnya warga lokal kayak gitu kan. Nah, untuk warga lokal kita lihat biasanya volunteering, program-program volunteering. Nah, di sini apa nih volunteeringnya kayak gitu. Mind in Motion, kemudian Night Shape, Open Mind, dan seterusnya. Atau kalau di York ini ada ini namanya York Resident Festival. Nah, jadi untuk mengenal apa namanya mengenal York gitu kan di UK. Nah, di setiap kota itu pasti ada ya, ada yang namanya York Resident Festival. Nah, ini ada banyak sekali event-eventnya kayak gitu kan. Ada banyak sekali event-eventnya. Nah, untuk misalnya mengetahui tentang museum arkeologi, kemudian interaktif museum dan yang lainnya kayak gitu kan. Nah, ini banyak sekali gitu kan beberapa beberapa apa namanya beberapa resident festival. Nah, ini balik lagi ke ISEI gitu kan untuk
persiapan ISMA, nah kalian harus outline plans dan strategies gitu kan for actively participating in local and international communities through the ISMA program dan provide some concrete example. Nah, ini clue-nya nih, provide some concrete example. Jadi harus jelas apa nama komunitasnya, gitu kan. Kemudian apa nama organisasinya, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan apa namanya clue-clue dalam persiapan hal tersebut kayak gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu kita mencoba untuk menuliskan plans gitu kan, lalu strategis untuk lokal and international. Sekali lagi, beberapa menurut saya kesalahan atau kekeliruan. Jadi yang namanya join local community itu artinya kita bergabung dengan masyarakat lokal di negara tempat kita tujuan, bukan masyarakat Indonesia gitu ya. Lalu international communities itu adalah komunitas masyarakat internasional, apa namanya komunitas masyarakat internasional atau mahasiswa internasional yang ada di kampus tersebut gitu. Beberapa kota yang tadi teman-teman sebutkan gitu ya, beberapa kota yang tadi disebutkan itu saya yakin itu semuanya sudah punya apa namanya pasti ada komunitas-komunitas masyarakat lokal dan juga internasionalnya gitu. Oke, jadi apa namanya jelas ya teman-teman ya, harus paham dulu nih untuk apa namanya soal di nomor kedua ini. Kemudian nomor 3. Nah, ini describe a challenging situations or an obstacle you encountered during your studies. Nah, yang pertama ada 2 nih, and elaborate the steps you took to navigate through it. Nah, ada 2 ya. Apa nih situasi yang tersulit yang pernah kalian alami gitu kan? Lalu elaborate the steps how to navigate it. Jadi sebetulnya pertanyaan ini tuh paling banyak banget ditanyain gitu ya dalam beberapa esai gitu kan. Saya juga pernah beberapa kali apply untuk beasiswa, juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang apa namanya yang ditanyakan gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah karena kan nanti kalian akan tinggal di luar negeri gitu ya, akan tinggal di luar negeri. Nah, si apa namanya pemerintah itu ingin tahu bahwa ketika kita apa namanya berada dalam masa sulit gitu kan, kita berusaha untuk bangkit lagi dan apa namanya bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri gitu. Jadi tidak tergantung sama orang lain gitu kan, apalagi ibaratnya kita menyerah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya yang ingin dilihat adalah bahwa kita itu orangnya yang pantang menyerah gitu. Nah, itu ya. Lalu apa namanya di sini saya mencoba dari beberapa resources yang saya coba beberapa resources yang saya coba baca gitu kan tentang esai ISMA gitu. Misal contoh challenging situation-nya itu adalah finance gitu. Nah, ada beberapa juga yang menuliskan tentang masalah keuangan. Misal, ketika saya kuliah di semester kedua gitu kan, apa namanya mudah-mudahan nggak terjadi ya teman-teman, ini hanya contoh saja ya, ini saya make up stories ya. Masalah finance misalnya, ketika kuliah di semester 2 gitu kan, ayah ibu saya misalnya orang tua saya di PHK dari perusahaannya sehingga keuangan keluarga sangat sulit dan kesulitan untuk membayar SPP. Belum lagi saya anak tertua gitu kan, di mana saya punya 3 orang adik yang mana mereka juga sedang sekolah di SMP dan SMA dan membutuhkan banyak biaya gitu. Nah, orang tua saya sepertinya kesulitan untuk dapat apa namanya membiayai saya untuk menyelesaikan studi. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah sebagai salah satu contoh apa namanya challenging situation, obstacle encountered gitu kan yang kita temui during studies. Lalu bagaimana steps to look to navigate it? Nah, ada esai yang nanti saya akan tampilkan, itu sangat bagus gitu kan. Meskipun saya mengalami situasi ekonomi yang sangat sulit, tapi saya berusaha untuk kerja
part-time gitu kan. Saya apply kerja di beberapa tempat misal contoh ya di Starbucks, kemudian di McDonald's gitu kan, atau di kopi gitu kan, kedai kopi, sehingga meskipun keluarga kami dalam keadaan sulit gitu kan, saya berusaha untuk bisa tetap membiayai saya dan juga keluarga-keluarga saya, adik-adik saya bisa tetap lanjut sekolah. Lalu saya juga menjadi part-time MC, kemudian menjadi part-time dalam bidang wedding organizer gitu kan, dan seterusnya. Sehingga itu membuat saya tetap terus bangkit dan berusaha menyelesaikan studi. Nah, itu contoh describe a challenging situation gitu ya. Jadi salah satunya dalam bidang finance. Atau misalnya kalau saya coba mendengarkan salah satu sharing gitu kan tentang soal ISMA gitu kan. Saya coba minta beberapa esai dari ISMA Yok di sini. Mereka menjelaskan challenging situation adalah ketika diputusin oleh pacarnya kayak gitu. Jadi dia lagi kuliah semester 3, kemudian pacaran gitu ya, kemudian diputusin oleh pacar. Nah, itu menjadi salah satu challenging situation sehingga dia tidak bisa fokus belajar, kemudian kepikiran terus, dan dia menjelaskan pacarnya itu satu kelas kayak gitu. Nah, jadi menurut si kandidat tersebut gitu kan, dia dia menjadi salah satu sangat sulit gitu kan, kondisi yang sangat sulit gitu. Nah, itu menjadi salah satu challenging situation buat si orang tersebut. Tapi gitu kan, yang paling penting adalah elaborate the step how you took to navigate through it. Jadi bagaimana cara kita bisa bangkit gitu kan dari permasalahan tersebut, dan kita berusaha. Langkah pertama begini, karena dia mintanya steps ya, dan step ini ada huruf S-nya. Jadi artinya langkah-langkah. Yang pertama, saya berusaha untuk fokus gitu. Yang kedua, saya berusaha untuk move on, mencari membuka hati misalnya. Saya membaca esensi seperti itu. Dan yang ketiga, berusaha untuk semuanya baik-baik saja. Meskipun beberapa bulan terasa sulit, tapi pada akhirnya dia bisa bangkit. Nah, gitu ya. Jadi masalah diputusin pacar gitu kan, beberapa contoh soal ISMA yang sudah berhasil ke Yok ini. Lalu misalnya ada juga yang menjelaskan challenging situation-nya itu adalah pada saat masa pandemik gitu ya. Nah, pada saat masa pandemik di 2019-2020 gitu kan, ketika perkuliahan berubah dari mode offline menuju online gitu kan, saya merasa kesulitan karena saya tidak memiliki laptop gitu kan, tidak memiliki laptop, dan handphone saya itu kurang support untuk menggunakan Zoom misalnya. Lalu saya juga kesulitan untuk memiliki kuota. Nah, gitu. Karena setiap orang itu challenging situasinya itu berbeda-beda gitu. Yang penting itu adalah real life gitu kan, dan kita bisa menjelaskan secara detail. Lalu elaborate bagaimana stepnya. Nah, meskipun ibaratnya saya merasa kesulitan ketika belajar online gitu kan, tapi saya berusaha untuk mencari wifi secara gratis. Kebetulan dekat rumah saya misalnya ada restoran yang mana itu bisa memberikan wifi, dan saya berusaha untuk tetap aktif dalam perkuliahan dengan menggunakan wifi yang ada di dekat rumah, sehingga saya bisa mengirit biaya untuk kebutuhan internet. Nah, gitu. Itu ya tentang skills online learning. Lalu misalnya apalagi ya, ada juga yang menuliskan esai karena jarak dari rumah ke kampusnya itu sangat jauh kayak gitu. Nah, itu juga sama. Ada jarak yang rumah sangat jauh sehingga saya harus macet-macetan berjam-jam. Kayak kemudian saya juga berhasil untuk tetap survive dan bisa menyelesaikan studi di semester ke ganjil atau semester genap ini. Nah, gitu. Jadi itu bisa menjadi beberapa opsi gitu ya, beberapa opsi supaya teman-teman bisa lebih maksimal kembali gitu dalam mempersiapkan esainya. Oke, finance, health, family gitu kan. Itu beberapa
challenging situations gitu kan, atau misalnya yang bisa dialami. Lagi-lagi reviewer itu dia akan mencoba untuk melihat keyword-keyword. Jadi beberapa keyword-keyword yang memang berkaitan dengan konteks tersebut. Misalnya dia apa challenging situationnya? Oh, ini finance. Oh, dia stepnya step 1, step 2, step 3 jelas kayak gitu. Karena biasanya dari dari esai ini nanti dia akan berusaha untuk dapat dilihat kembali atau diklarifikasi kembali pada saat wawancara gitu. Nah, itu ya. Itu soal esai nomor 3. Nah, yang keempat, please elaborate your current physical and mental health. Nah, di sini ada 2 nih yang diminta nih, and ya, bukan or. Perhatikan nih. Elaborate your current physical and mental health, including any dental or oral treatment, medical interventions, and medical health therapy and counseling. Nah, teman-teman, pertanyaan ini adalah dia ingin melihat kondisi kesehatan kita. Mungkin kasat matanya adalah sebetulnya kita nggak punya apa-apa. Tapi coba kalian cek kebijakan-kebijakan negara tujuan kita. Misal nih, saya tahunya United Kingdom, Australia, kemudian 2 negara itu aja ya. Jadi kalau misalnya Australia dan UK itu mewajibkan untuk bebas TB test, bebas TBC kayak gitu. Nah, otomatis di dalam esai karena harus menjelaskan bahwa saya dalam kondisi yang sangat sehat. Oke, hampir semua menjawab seperti itu. Saya dalam kondisi sehat. Nah, jelaskan saya tidak memiliki penyakit TBC yang mana itu menjadi persyaratan utama untuk masuk ke negara United Kingdom. Saya tidak memiliki permasalahan TBC yang mana itu menjadi syarat untuk masuk ke Australia. Kayak gitu. Nah, terakhir tuliskan bahwa keterangan dokter saya pernah cek ke dokter pada bulan Mei gitu kan untuk memastikan kondisi saya sehat dan dokter mengatakan bahwa saya bebas TBC. Kayak gitu. Atau misalnya kalaupun misalnya itu kan tesnya mahal Pak, misalnya minimal check up, minimal ke dokter ketemu gitu kan, bahwa di dalam esai itu kan ada judgement gitu. Ketika nanti wawancara nanya, oh saya sudah ketemu dokter pada bulan Januari tanggal sekian gitu kan untuk memeriksakan kondisi kesehatan saya termasuk kondisi gigi, kemudian beberapa kesehatan lainnya dan alhamdulillah saya dinyatakan sehat gitu. Jadi ketika kalian menyatakan tentang your current physical condition gitu kan, you should also include some evidence that you see the doctors in a previous days gitu ya. Jadi ketemu dokter itu menjadi salah satu bukti dan beberapa contoh esai dari yang ISMA yang saya lihat gitu ya, esai ISMA yang saya lihat itu mereka mencantumkan beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan dokternya. Yang kedua, mental health. Karena di sini tulisnya physical and mental health. Kayak gitu. Jadi jangan hanya current physical saja, tapi mental health-nya juga. Kalau tidak ada permasalahan dengan mental health, silakan tuliskan juga saya tidak memiliki permasalahan dengan mental health. Gitu. Jadi tips untuk menjawab esai yang terakhir adalah berikan penjelasan dua-duanya dan tambahkan evidence atau bukti bahwa kita ini sudah ketemu dokter pada tanggal sekian dan alhamdulillah tidak ada tidak ada permasalahan yang sangat serius. Dan lebih detail lagi karena misalnya Inggris ini mewajibkan bebas dari TBC gitu kan, akhirnya saya bebas dari TBC gitu. Nah, karena baru-baru ini kita sudah COVID gitu ya, jelaskan juga saya sudah divaksin 2 kali gitu kan. Saya sudah divaksin 2 kali atau 3 kali sehingga itu bukan menjadi permasalahan utama ketika saya nanti berkunjung ke negara tujuan gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya memahami tentang konteks dari tentang soal ini.
Strategi. Nah, ini penting ya sebelum saya nanti membahas tentang esainya. Nah, strategi menulis esai. Yang pertama, saran dari saya, upayakan teman-teman mendeskripsikan secara detail dengan memberikan kalimat dan bukti pendukung berupa pengalaman yang telah dilakukan. Tadi saya sudah memperlihatkan ya beberapa contoh. Ada student union, kemudian beberapa communities, beberapa organisasi yang bisa diikuti. Dan lebih bagusnya lagi kalian mencantumkan link websitenya gitu kan ke dalam essay tersebut sehingga nanti reviewer bisa mengklik, oh ini artinya si calon mahasiswa ini sudah sangat detail gitu kan, sudah sangat jelas mempersiapkan diri dan mereka sudah searching, sudah mencari beberapa data gitu kan yang berkaitan dengan konteks tersebut gitu. Jadi ada bukti pendukung gitu, ada bukti pendukung berupa pengalaman yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, tuliskan esai secara menjual dan membuat pembaca itu menjadi penasaran. Nah, ini memang agak high level ya, agak high level in academic writing gitu ya. Jadi ketika seseorang penasaran membaca esainya gitu ya, nah nanti mereka itu akan membedah di wawancara gitu ya. Jadi mereka akan dibedah di wawancara karena esai itu nanti yang akan dibedah pada saat wawancara gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah gali informasi dari website atau student union gitu ya tentang community tujuan yang dapat menjelaskan tentang local and international engagement. Nah, yang tadi sudah saya menjelaskan ya beberapa apa sih komunitas-komunitas lokal gitu kan, apa sih komunitas internasional gitu kan. Tadi sudah saya bahas perbedaan-perbedaannya. Jadi harapannya itu nanti bisa coba kalian persiapkan dengan maksimal. Lalu gunakan tutur bahasa dan tutur kata yang singkat, jelas, dan padat kayak gitu ya. Nah, ini jangan melebihi yang diminta gitu ya. Jangan melebihi yang diminta. Coba persiapkan sesuai dengan apa yang diminta gitu. Apa yang diminta oleh ISMA gitu. Lalu pastikan memenuhi jumlah kata minimal dan maksimal yang diminta. Ini juga sama. Jadi ketika membuat esai gitu kan, jadi harus memenuhi kriteria minimum dan maksimum. Yang paling penting adalah proofread. Nah, proofread, review, dan double check. Apa sih proofread? Jadi proofread itu teman-teman, ketika menulis esai gitu kan, yang pertama lakukan proofread secara online. Nah, online itu bisa menggunakan Grammarly misalnya. Kemudian bisa menggunakan beberapa tools-tools yang bisa dilakukan secara online. Nah, silahkan gitu kan, silahkan gunakan Grammarly tersebut untuk mengecek bahasa. Karena saya membaca dari esai yang masuk setelah saya review semua, itu mungkin ada yang beberapa menggunakan Google Translate gitu. Mohon maaf gitu ya. Buat reviewer, saya yakin reviewernya itu mereka yang sudah ahli dalam bidang bahasa gitu. Saya bukan ahli dalam bidang bahasa gitu ya. Saya bukan ahli dalam bidang tata bahasa Inggris, tapi setidaknya saya memahami dan saya bisa membedakan mana esai yang menggunakan Google Translate, mana yang natural gitu. Ya. Nah, sekarang ini ada fitur yang namanya ChatGPT. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mengecek supaya esainya lebih bagus gitu ya. Nah, double check. Nah, setelah dicek oleh menggunakan website, silahkan minta tolong orang lain gitu. Bisa temannya, bisa dosen pembimbingnya gitu kan untuk mengecek apakah flow-nya atau esainya itu sudah bagus atau tidak. Apakah si pembaca bisa memahami apa yang kita tulis atau tidak gitu. Jadi itu yang yang perlu untuk dapat dicek kembali proofread. Dan yang paling penting yang terakhir adalah jangan dibuat pada saat menjelang deadline pengumpulan esai. Nah, di sini deadline-nya kalau tidak salah bulan Februari ini ya, gitu. Jadi sudah waktu dekat. Jadi kalau saya biasanya kalau dalam bekerja itu atau mengumpulkan atau mengikuti event tertentu itu Hamin 1 hari atau Hamin 2 hari itu sudah selesai gitu. Setelah selesai, misalnya Hamin 3 hari selesai, simpan dulu esainya, tinggalkan dulu 1 hari, besoknya kita baca ulang lagi. Jadi ada jeda waktu 1 hari untuk kita nge-refresh
pemikiran kita gitu kan, kita refreshing our mind. Kemudian setelah itu besoknya setelah 24 jam kita tidak menyentuh esai kita, kemudian kita coba pelajari dulu, kita baca dulu esainya, baca lagi, setelah itu baru submit. Oke, I'm gonna submit this essay, and then I'm really sure that this essay has met the minimum criteria for joining the ISMA gitu. Oke. Oke, itu nah itu dia kita bahas tentang essay. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke bahas review essay-nya. Silahkan, siapa saja boleh bertanya. Atau mungkin penjelasan saya kurang jelas. Oke, Iya, baik, sudah ada yang raise hand, Pak. oke, silahkan. Kepada Algracia dipersilakan. Okay, thank you so much, Rahma. Hello, Pak Asep. My name is Hello. Algracia Vanessa Halim. I'm from Mhm. sociology, Mhm. and I would like to ask a question about the essay point number 2. Mhm. So for this ISMA program, I actually applied to 3 universities in 3 different countries. Oke. And my concern is, in answering point number 2, is it better to generally explain my strategies to engage with the local and international community in the 3 different countries as in general, or is it better to choose only one country to explain in more detail? That's my question. Right. Thank you. Okay, thank you very much. It is very interesting questions. So because you're asking in English, so I will also explain in English also, yeah. Right. It is very interesting questions about how to explain the number 2. So based on my experience and review several ISMA students in University of York, I also read some essay from University of York students who are applied for joining the ISMA. They tend to write and more focus on the first options of the university. So for example, if you are, what's your country's destinations? Your preferred number 1? What your top priority? NYU in NYU. Okay, New York University in the US. Okay, so that would be better if you put the top priority and explain about NYU. But at the end, maybe 3 or 4 sentence at the end of your essay, your paragraph, you can also mention your second and the third choice in general, gitu. So that will be very great in a detail to provide a concrete example in between local and international communities. Because when I try to read some essay from yours, from several ISMA students from FIS, they are very general. And then some of them mention Croatia, mention US, mention Netherlands. It's not really concrete. It's not concrete example. Gitu. So it's very different. So my suggestions when you write an essay, focus on one university which become your top priority, and after that at the end of the sentence or at the end of the paragraph you can mention in general gitu. For example, some students mention that they would like to join the Leeds University Radio gitu ya, Leeds University Radio, because they are interested to join the radio societies in the University of Leeds. They explain 1, 2, 3, 4, and then at the end of the paragraph you can also mention, since I interested to join the radio societies in the University of Leeds, and also in the other 2 options, I will also join the radio societies in New York University and then in University College London, for example. So radio societies will be my general interest, gitu. Jadi supaya lebih detail lagi, gitu kan? Karena konteksnya itu berbeda-beda. Jelaskan salah satu sebagai top priority-nya, lalu di belakangnya di paragraf terakhir gitu kan jelaskan secara umum di 2 pilihan lainnya gitu. Tapi intinya adalah kepada salah satu universitas yang menjadi top priority-nya. Karena lokal dan internasional itu pasti berbeda namanya gitu, dan mereka pengennya concrete example gitu. Oke. Ada lagi? Thank you so much, Pak Asep. Yes, my pleasure. Well, thank you so much, Pak Asep, for
answering the question. Dan teman-teman yang kalau ada mau tanya lagi, boleh mungkin langsung raise hand atau mungkin kalau masih malu-malu boleh chat di Zoom ya. Ya, silahkan. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Sebelum saya lanjut mereview esai, karena kita coba apa namanya kita coba eh, berbagi tentang clue ya. Kita coba memahami soalnya dulu. Setelah itu baru apa? Setelah itu baru kita coba untuk memahami yang berkaitan dengan konteks esai. Ada lagi tidak? Tidak ada? Oke, Iya, belum ada Pak. Mungkin oke. Baik, bisa dilanjut dulu kali ya. kita lanjut dulu ya. Nah, ini saya mencoba untuk dapat mereview sesuai dengan permintaan panitia. Dari 9 esai, saya memilih 2 esai yang menurut saya sudah mendekati menjawab semua yang diminta gitu ya. Nah, mungkin semoga penulisnya ada, tapi saya di sini dibuat anonimus ya. Nama filenya sudah saya ganti. Eh, Nanti kalau misalnya yang apa namanya pemilik esainya ingin diskusi secara lebih detail, nanti boleh bisa menghubungi saya melalui WhatsApp atau nanti melalui email gitu ya. Ntar saya akan share. Jadi ada 2 essay yang menurut saya sudah mendekati atau sesuai gitu kan. Mana ya essay satu dulu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini punya siapa nih? Eh, Share your academic and non-academic accomplishment. Please elaborate on the process and skill you have acquired during your previous and ongoing degree. Nah, ini apa namanya? Saya coba untuk dapat menggali gitu kan. Nah, yang pertama, nah, jadi si reviewer itu dia akan ini salesnya sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Ya, Sudah, Pak. sudah terlihat Pak. Oke, baik. Nah, yang pertama, academic achievement. Nah, di sini dia sudah menulis, I managed to keep increasing with a cumulative GPA of 396, which is best thus far. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini dia sudah menuliskan seperti di kalimatnya. Kalau misalnya saya memiliki, jadi gini, kalau misalnya European style gitu ya, atau Western style dalam menulis esai, kita tulis di kalimat awalnya. Jadi di kalimat awal itu misalnya kita brainstorming dulu nih di sini. Kalau saya nih ketika menulis esai, kita brainstorming dulu. Misalnya akademik gitu kan. Ini saya coba perbesar dulu. Nah. Dalam academic achievement, misalnya di sini GPA, GPA 396, kemudian skill prosesnya apa gitu kan? Proses, nah, 1 apa, kemudian 2 apa, kemudian 3 apa. Nah, ini kita sebut sebagai brainstorming. Kemudian skill. Nah, skill 1 apa, kemudian 2 apa, 3 apa. Nah, ini adalah bidang akademik. Lalu lebih enak menggunakan tabel nih. Kalau saya biasanya seperti ini. Jadi oke. Non-akademik. Nah, di sini dia menuliskan non-akademiknya itu becoming an ambassador for the Faculty of Social Science. The runner-up. Oke. Nah, gitu kan.
runner up, vice ambassador. Nah, kemudian prosesnya apa? Kemudian 3 gitu kan. Kemudian skillsnya apa? Nah, di sini dia menuliskan skillnya itu improvement public speaking. Oke, good ya. Skillsnya adalah public speaking. Public speaking. Nah, di sini kalau misalnya saya coba review menggunakan metrik gitu. Jadi saya sebut sebagai metrik ya, metrik dan apa namanya persiapan untuk ini. Dia baru menuliskan esai apa namanya academic achievement-nya saja gitu. Nah, di sini dia I passionate about learning, especially my emphasis on social changes in industrial global that impact our challenge in industry, bla 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 bla. Kemudian as a perfectionist, I need more time to work on them and I will maximize time and I highly develop ability to things quickly and efficiently kayak gitu. Mungkin ini kita sebut sebagai apa namanya time and management skill. Nah, tuliskan karena dia meminta di sini skill, tuliskan skillnya apa? Time and management skills, learning skills, reading skills. Jadi jelas, gitu ya, sejelas-jelasnya, gitu. Lalu yang kedua, apa namanya non akademik. Nah, non akademiknya apa? Di sini yang kedua, aside from my academic effort, becoming an ambassador from the Faculty of Social Science was a great journey that taught me to fight my doubt and insecurities. Kayak gitu. Oke, good, very good gitu kan. Di sini saya tulis very good gitu karena dia menjelaskan non academic achievement-nya itu adalah sebagai ambassador for the Faculty of Social Science gitu kan. Kemudian saya scan lagi. Oke. Significant improvement in my public speaking skills, which is not only helpful in classroom, but also my everyday life. I was enthusiastic, bla 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 bla. Oh, dia menjelaskan tentang public speaking. Lalu dia berikutnya, it's my skill in collaborating, creativity, problem, leadership, and others management event. Nah, ini dia, good, sangat bagus, gitu. Jadi dari apa namanya dari ambassador di sini dia menjelaskan apa namanya improve public speaking, collaborating, creativity, problem skill, leadership, dan notability. Jelaskan yang dijelaskan satu sudah cukup tentang public speaking skill-nya. Nah, tapi di sini menurut saya yang miss adalah proses. Bagaimana proses untuk menjadi apa namanya proses untuk menjadi student ambassador. Di paragraf terakhir dia menjalankan through there were many hardship and struggles. I gained many lessons such as how precise time is, time management, adaptability. Nah, ini lebih kepada skillnya kayak gitu. Nah, prosesnya itu seperti apa sih, Pak? Gitu kan. Tadi saya sudah jelaskan ya. Misal saya harus apa namanya ketika persiapan untuk menjadi student ambassador gitu kan, saya harus menyisakan waktu gitu kan, menyisihkan waktu 3 jam untuk mempersiapkan diri dalam persiapan student ambassador. Kemudian saya juga harus belajar tentang bagaimana apa namanya tentang performance gitu kan. Kan kalau sepengetahuan saya kalau di apa kalau di Duta UNJ itu kan ada penampilan ini ya, ada penampilan skill ya, apa namanya yang menjadi kemampuan kita lalu ditampilkan. Betul seperti itu ya kalau tidak salah ya. Divis ada begitu juga tidak? Yang ini ada ya. Nah, jadi sampaikan gitu kan, sampaikan in very detail gitu. Tapi overall ini sudah sangat bagus gitu ya. Menurut saya ini sudah sangat bagus. Jadi ini sudah menjawab, hanya saja tinggal ditambahkan apa namanya beberapa. Nah, di sini saya coba komen saya explain you need to explain also the skill that you obtain from the high GPA gitu ya. Tadi ya skillnya apa. Kemudian oh ya, di sini saya menuliskan gini. For example,
you are expert and understand some of the module. Nah, itu juga sama skill. Misal saya tahu kalau sosiologi itu ada sosiologi pedesaan ya. Itu ada mata kuliahnya. Misalnya dari GPA 3,96, saya senang dengan mata kuliah sosiologi pedesaan sehingga setidaknya saya menjadi ahli dalam bidang sosiologi pedesaan kayak gitu. Nah, itu juga sama skill gitu kan, understanding the issues in urban sociology kayak gitu. Itu juga sama. Silakan dijelaskan kayak gitu. Kemudian kalau dalam bidang geografi silahkan sebutkan nama mata kuliahnya saja, itu sudah cukup bahwa kita sudah menjadi mahir dalam skill tersebut sebagai dampak dari GPA-nya yang tinggi gitu. Kalau misalnya dalam ilmu komunikasi misalnya saya menjadi paham gitu kan dalam konteks tentang event misalnya kayak gitu ya, tentang event organizer misalnya dan seterusnya. Silakan tinggal disesuaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, itu ya. Lalu yang kedua. Nah, ini konteks saya adalah please outline your plan and strategies for actively participating in local and international communities through the ISMA program and provide some concrete example. Nah, ini tadi ya, clue-nya ya. Lagi-lagi gitu kan, ketika membuat esai, nah enaknya dibuat gini. Kayak gitu. Jadi kita brainstorming dulu. Kalau saya sebutnya brainstorming dulu. Jadi supaya ketika nanti orang menjelaskan itu lebih mudah. Oke. Local communities apa? Kemudian international communities apa? Kayak gitu. Outline plan strategis. Nah, jadi jelaskan kayak gitu. Local community international communities-nya tadi misalnya. Di sini apa ya? Dia menjelaskan apa? Oke. UC Davis, various background, maybe from various country, we have to broaden horizon. Oke, cultures, was laboratory in sociology. Oke, discussion join more clubs. Oke. Oke. Nah, ini kan dia menjelaskan di dua kampus ya, di dua kampus gitu ya, di dua kampus. Nah, di sini ini maksud saya adalah meskipun dia sudah menjelaskan tapi clue-nya itu belum dapat kayak gitu. Nah, dia menjelaskan in University of Limerick has various and unique cultures. I'm amazed by Ireland because in this globalization era in Europe, the society is preserved in culture. I plan to join one of art club. Nah, dia menjelaskan art club such as storytelling. I want to introduce a wayang puppet gitu. Nah, apa nih nama art clubnya? Apakah art club ini nama societies yang ada di kampus tersebut atau bukan? Kalau ada, silahkan dituliskan gitu. Nah, itu ya, itu yang menjadi lokal communities-nya apa? Kayak gitu kan? Misal di sini storytelling club. Nah, tuliskan apa nama storytelling, nama societies-nya kayak gitu. Ada banyak sekali di website-nya. Tinggal masuk ke di googlingnya Student Union gitu kan, UC Davis Student Union. Nah, local communities misalnya beberapa esai di mahasiswa ISMA York, mereka menuliskan museum ya, visiting the local museum kayak gitu. Jadi mengunjungi beberapa museum-museum lokal itu menjadi salah satu local communities karena melalui museum tersebut kita bisa mempelajari beberapa hal gitu kan yang berkaitan dengan konteks warga lokal atau misalnya komunitas lokal gitu. Oke, itu local communities. Jadi di sini rencananya bagus. Di sini mau menjelaskan tentang wayang puppet, kemudian involve some ISMA friend to create event that coincides with the Indonesian holiday. There will be a place where can introduce Indonesian culture. Oke, tapi apa namanya? Kayak gitu ya. Apa namanya?
Kayak gitu. Dia yang menjelaskan Betawi and Java culture. I want to introduce Pletok B from Betawi, which has a unique history, and I can tell gitu. Especially in the Western countries, drinking beer is already a culture, but I will tell them it's a unique gitu kan. Nah, jadi ini sudah bagus tapi butuh keywordnya belum dapat. Keyword local communities-nya itu apa? Keyword international communities-nya itu apa? Kayak gitu. Jadi langsung saja apa namanya di awal. Jadi di state yang bagus gitu kan. There are local and international communities gitu kan, which I will get involved in gitu. In the local communities gitu kan, I am keen on three apa namanya organization gitu kan, such as museum communities misalnya, kemudian York Art. Ini contohnya York ya, York Art Music Communities gitu kan. Lalu misalnya teaching radio broadcasting communities gitu. Radio broadcasting communities. Nah, udah berikutnya jelaskan kayak gitu. Apa itu museum communities, York Art Music Communities, radio broadcasting communities. Lalu berikutnya paragraf berikutnya, as for international communities gitu kan, I'm really interested to join Middle East gitu kan, misalnya Middle East community and African societies. Nah, ini udah masuk ini gitu. Karena setiap kampus itu pasti ada komunitas ininya kayak gitu kan. Lalu jelaskan this is because blah, 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 blah. Jadi dari kalimat pertama itu sudah jelas. This is because I'd like to introduce wayang puppet gitu kan, as one of the Indonesian local culture to be explained in the African and in the Middle East community gitu. Jadi udah jelas nih di awal, di kalimat awalnya sudah di state very clear that you are interested in joining some local communities and international communities gitu. Oke, semoga ini ya apa namanya jelas nih perbedaan antara lokal dan internasional. Sekali lagi, local means the community where you are studying, a country where you are studying. If you are studying in the UK, so British will be your local community. If you are studying in the Ireland, so Irish will be your local community. If you are studying in the United States, so the United States will be your local community. Then international communities means some organization which has a lot of students coming from other countries. Gitu. Jadi kalau international communities itu di mana mahasiswanya itu datang dari berbagai daerah gitu ya. Maksud saya komunitasnya itu adalah terdiri dari berbagai wilayah gitu. Oke. Lalu soal number 3. Nah, describe a challenging situation and or obstacle you encounter during your studies and elaborate the step. Ini yang paling saya suka gitu ya. Mohon maaf bukan ini ya, bukan berarti karena ini menjelaskan tentang permasalahan keluarga. Di sini dia menjelaskan my mother retired and my father got laid off gitu kan. Nah, tapi apa yang dia lakukan nih? Nah, yang paling penting itu adalah stepnya. Bagus dia hanya menjelaskan ini hanya sebagai pembuka saja di satu paragraf kayak gitu kan. This situation motivated me to find a side job to earn money. Although my parents said they were still able to pay my tuition, however, I couldn't just stand by and didn't want to inconvenience them. My mindset was at least I could earn my own pocket money so they don't have get it to me. Nah, semoga sukses nih ya buat
Ini yang menulis esai ini kalau sekarang lagi hadir, saya doakan semoga lancar untuk proses ISMA dan ke depannya gitu. Nah, di sini beside that gitu kan. Nah, jadi dia ada permasalahan tentang finansial gitu kan. Dia berusaha apa yang jelaskan reflecting my needs, my first job as a public relation intern. Nah, dia menjelaskan jadi public relation intern gitu kan. Kemudian mencari more flexible jobs gitu kan. Jadi ada usaha nih, ada usaha yang dijelaskan supaya kita tetap bangkit gitu. Lalu I once was a part-time barista and also a marketing communication intern gitu. Nah, ini betul-betul sangat bagus gitu ya. Ini yang dicari gitu kan. Jadi meskipun dalam kondisi yang heartless situations, challenging situation, tapi mahasiswa itu bisa bangkit. Kenapa? Karena di luar negeri itu kita itu semuanya serba sendiri gitu kan. Meskipun di sini banyak orang, tapi semuanya tuh serba sendiri. Dan kita itu apa ya hidup di negara barat itu betul-betul semuanya harus serba sendiri dan dituntut betul-betul mandiri. Tidak bisa kita apa ya bertanya kepada orang, bertanya iya, tapi ujung-ujung tetap kita harus berusaha sendiri dan kita harus berusaha bangkit gitu. Nah itu ya. Nah jadi ini menurut saya dari sekian banyak yang paling bagus menjelaskan untuk esai nomor 3 ini gitu. Nah, yang terakhir di yang keempat, please outline your plan and strategies for ini dia salah copy nih. Yang tentang masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan. Nah, di sini a fit body and calm mind. That's things that can be taught. I extremely thankful that I never suffered from any serious illness or been hospitalized through my life and never had COVID-19. Nah, tapi dia menjelaskan, since my hobby is hiking, I have experience being in low temperatures of around 10 to 15 Celsius. Based on what I've researched, California and Ireland become chilly at the end of the year, so I will prepare for it. Oke, nah ini dia mempermasalahkan masalahnya ini. Kemudian untuk mental health, nah ini dia juga menjelaskan. Jadi betul-betul si penulis esai ini dia sudah stick to the rules bahwa dia sudah menjawab masalah fisikal, lalu masalah mental. Tapi di sini saya tulis my suggestions is based on the data gitu kan. I have met the doctor. Jadi tambahkan evidence gitu kan. Meskipun hanya beberapa kalimat saja bahwa saya sudah bertemu dokter dan dokter memastikan bahwa kondisi tersebut itu baik dan saya juga sudah mendapatkan saran dari dokter kalau di negara dingin itu seharusnya begini gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau tadi ya kita cek regulasi negara tujuan. Misal yang tadi saya tahu bahwa United Kingdom sama Australia itu mewajibkan untuk apa namanya bebas dari TBC gitu. Jadi artinya di dalam esai saya akan menuju United Kingdom dan salah satu persyaratannya itu adalah harus bebas TBC dan saya sudah memastikan saya ketemu dokter dan saya bebas dari TBC gitu. Oke. Sebelum lanjut ke esai kedua, any question silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Semoga jelas ya. Kecepatan nggak saya menjelaskannya? Apa namanya detail nggak atau ada yang kurang paham? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan, moderator juga boleh kalau mau bertanya. Iya, mungkin teman-teman kalau ada yang masih memiliki pertanyaan atau masih bertanya-tanya gitu tentang penulisan esai, boleh langsung ditanyakan aja. Oke, silahkan. Tidak ada? Oke, saya lanjut ke esai yang kedua nih.
Jadi apa namanya dalam konteks penulisan esai tadi ya, brainstorming ini menjadi salah satu hal yang paling penting gitu ya, karena dalam konteks ketika brainstorming ini bisa menjadikan salah satu hal yang mempermudah kita dalam menulis gitu. Esai yang kedua. Nah, ini punya siapa nih? Kalau dilihat dari tulisannya sih sepertinya dari prodi Communication Science, karena di sini therefore I prioritize education above all, making me a communication science students. Nah, ini udah jelas ya, communication science students. Kayak gitu. Ini dari apa namanya? Dari mahasiswa communication. Oke, ini juga saya beberapa, ini yang tadi saya sebut-sebut ya. Discuss your academic and non-academic achievement, industrial experience, including the process, skills involved in your previous and current studies. Oke, mana ya note saya? Loh, kok hilang ya notesnya? Bentar. Sepertinya notes. Oh, sepertinya notesnya tidak tersimpan nih, mohon maaf nih. Saya sudah memberikan notes di beberapa paragraf. Oke. Nah, kalau yang tadi kita melihat dari apa namanya idenya itu bagus gitu ya. Nah, ini saya coba untuk dapat membuat atau apa namanya mengembangkan konteks tentang skill academic dan non-academic achievement in industrial experience. Oke. Di sini dia menuliskan finally by the third semester I accumulated GPA 373. Jadi dia mendapatkan GPA 3,73. Nah, kita lihat dibaca paragraf pertamanya. Education play an essential role in building a person, establish their personality, behavior, and mindset. Therefore, I prioritize education above all, making me a communication science student at UNJ. Communication studies is my dream major. I like to express my opinion and interested in the broadcasting field. Since I'm studying something I enjoy, I've not trouble adjusting to this new environment. I enjoy all courses, which motivates me to be active lecture, do assignments on time, and study material several days before lecture. Oke, mungkin dia menjelaskan ini ya, enjoy all courses, motivate to be active in lecture, doing assignment on time, and doing some material several days before lecture. Nah, ini mungkin sebetulnya clue-nya ini nih yang minta dijelaskan detail di sini nih. On time gitu ya. From motivates me until this one. Jadi sebetulnya intinya ini. Nah, ini yang harus dijelaskan detail karena ini merupakan apa namanya academic achievement-nya gitu. Jadi di sini kurang gitu ya. Menurut saya kurang menjelaskan tentang apa nih skill-nya, skill dalam bidang akademiknya gitu. Itu kurang dijelaskan gitu ya. Jadi perlu ditambahkan tadi ya skills-nya itu apa. Tinggal disebutkan saja reading skill, time management skill, kemudian writing skill, dan itu juga sama. Itu bisa menjadi sebagai salah satu cara untuk dapat menjelaskan gitu kan beberapa skill-skill yang memang itu bisa dijelaskan dalam konteks akademik gitu. Nah, jadi dia hanya menjelaskan akademik achievement-nya saja. Lalu berikutnya, non-academically, I'm being a member of ERA FM UNJ, a radio club on my campus. I learned the basic of public speaking through this organization, which was one of my major objectives. I improved my public skills by regularly sharing my ideas during meetings, broadcasting audio, creating podcasts, etc., etc.
Nah, di sini specifically managing Instagram on Era FM, including creating contents and interacting with followers. Nah, di sini achievementnya which receive 3,038 engagement. Nah, gini ya. Jadi di sini, nah kalau saran dari saya, konteks ini dijadikan sebagai kalimat pembuka di awal paragraf gitu ya, karena ini menjadi salah satu pencapaian non academic achievement in era FM gitu. Kemudian prosesnya seperti apa? Nah, jelaskan. Nah, di sini making a content, research what IUNJ like to chat about on Twitter. Kemudian they enjoy discussing food at UNJ and asking for recommendation, and that's why I decided to create a content about food recommendation at UNJ. Nah, ini merupakan suatu proses gitu kan, to be a content creator in era FM UNJ gitu. Ini sangat bagus. Cuman tadi ya prosesnya sudah, achievementnya sudah gitu kan. Nah, skillnya tadi ya broadcasting, kemudian public speaking dan yang lainnya. During my management period, because my diligence in carrying out my roles as a media creative staff member, which involve research skills. Nah, ini dia, research skills, analytical skills, and creativity. I research over being the best staff member at in the department. Oke, jadi being the best staff member in the department, gitu kan, exploring learning new things. Jadi dia menjadi achievement academically, mendapatkan IPK 3,78. Kemudian non academically menjadi the best staff member, kemudian mendapatkan 3.038 engagement. Very good explanation. Gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu poin yang baik dalam konteks akademik dan non academic achievement. Nah, lalu yang kedua. Nah, di sini outline your plans to engage with local and international communities. Ini yang tadi saya sebut-sebut ya. Jadi di sini karena di awal dia memiliki prestasi yang baik di bidang radio gitu kan. Kemudian dia juga memiliki konteks untuk menjadi adaptability is the simple secret to survival. Kemudian dia juga ingin mengembangkan diri, learn about lead student, ini ya. Nah, lead student radio at University of Leeds. Nah, ini dia. Jadi ini harapannya nama ini dia sudah searching ya di University of Leeds Student Union. Jadi dia cari di Google gitu kan, dia menyebutkan bahwa ini menjadi salah satu skills gitu kan berikutnya, bahwa saya akan join with the local community kayak gitu. Nah, Lead Student Radio can help me to discover the practical differences between radio in Indonesia and in radio in England. Nah, di sini adalah yang disebut sebagai local communities, where Humanist is central environmental volunteer club to focus on helping people and volunteering, which can help improve my awareness of the environment. Jadi Humanist environment dan juga Leeds Radio. Nah, cuman baiknya di ini ya lebih detail lagi gitu, bukan lebih detail lagi, lebih terstruktur lagi. Satu paragraf membahas tentang lokal gitu kan, kemudian paragraf kedua membahas tentang international community. Jadi jangan digabung gitu, supaya si pembaca itu ketika mereka skimming gitu ya, itu mereka sudah paham, oh ini lokalnya dia mau ikut komunitas ini, kemudian internasionalnya dia mau ikut komunitas ini gitu. Oke. Lalu, as an exchange student from Indonesia, I'm obliged to introduce Indonesian culture to the local. However, it's not about introducing, but also educating and building relationship with the local communities. Okay. Nah, my hobby is reading books. Okay. I want to create a small activity called War Book. What's your book? Oke, ini sepertinya langkah dia yang akan dilakukan ya. I will small consist this activity. I will inform a small group consisting of other students who have an interest reading. Nah, dia ingin membuat komunitas sendiri. Nah,
Tapi di sini lagi-lagi yang diminta adalah engage with lokal. Mungkin kalau misalnya mau menyampaikan seperti ini gitu ya, tinggal disampaikan dalam international communities gitu kan, instead of joining and gaining some information about that gitu kan, I would also raise an awareness for reading books gitu kan, which I call war book gitu. Jadi apa namanya, dalam konteks seperti ini gitu ya, dalam konteks seperti ini eh, harus dipisahkan antara lokal and internasional. Dan satu yang saya suka di sini di esainya ini, dia menuliskan berapa jumlah kata. Nah, ini 335 dari 350 gitu. Kemudian yang kedua, dia 348 dari 350. Very good gitu ya, very good, very detail. Jadi dengan seperti ini bisa menjadi apa ya, kita bisa memaksimalkan jumlah kata yang dijelaskannya itu. Oke, good ya. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, discuss a time when you face a difficult challenge or hurdle during your study and how you navigate through it. Nah, di sini ada in the third semester. Nah, dia menjelaskan I participate in era fair. Jadi dia sangat koheren ya, dari esai nomor 1 suka akademik radio era FM. Kemudian nomor 2 dia komunitas radio, dia juga ingin ikut radio di Leeds. Lalu yang ketiga hard situation, dia juga menjelaskan tentang permasalahan yang ada di era FM kayak gitu ya. Ketika ada era FES, kemudian head of departmentnya dia kecelakaan kayak gitu. The head of my department had a serious accident that required her to be hospitalized for several weeks. Jadi artinya dia berusaha untuk menghandle beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam era FES. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya, itu yang menjadi salah satu kesulitan-kesulitan yang dia peroleh. Nah, di sini ada beberapa stepnya kayak gitu. Ada beberapa step yang dia laksanakan. I was shocked and I didn't know what to do. However, to show the show had to go on, not wanting to grieve for long. I decided to pick up my pace, complete my duty and committee, and lead my division with the content plan that had been created. Jadi dia berusaha untuk tetap bangkit bahwa era FES ini harus tetap dilaksanakan gitu. Nah, yang berikutnya tadi ya, ini dalam konteks academic writing gitu kan, ini tidak boleh menggunakan singkatan seperti ini gitu. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, bahwa proofread menjadi salah satu hal yang paling penting gitu ya. Jadi kata didn't gitu kan, baiknya did not gitu. Jadi beberapa kata pengulangan itu silakan untuk dapat diperbaiki dalam konteks grammar ini gitu. Itu perlu untuk dapat diperbaiki. Oke, good. Lalu yang terakhir, explain about your physical and mental health conditions, dental and oral treatment. Sebenarnya dia udah menjelaskan ya dental gitu kan. Jadi sebetulnya example ini dalam si pemberi beasiswa bukan berarti ini hanya contoh saja. Sebetulnya dia sudah memberikan clue bahwa si calon penerima ISMA itu harus sehat secara gigi dan oral treatment gitu kan, medical treatment, kemudian COVID-19 medication. Ini harus dijelaskan sebetulnya mental health therapy atau counseling kayak gitu. Nah, dia having a healthy physical and mental health is a gift. Therefore, it's crucial for maintain your health constantly gitu kan. Being physically fit essential gitu kan. Several digestive line since a childhood. One of the stomach acid. Nah, dia menjelaskan tentang stomach acid. Kemudian dia menjelaskan ini, dan dia juga menjelaskan tentang mental health kayak gitu. Nah, tapi yang bagus di sini, I started adopting a health lifestyle, starting by eating a healthy food 3 times a day, limiting my consumption of sweet food, taking vitamins, getting enough rest. During the pandemic, I also started my new hobby,
which was beginning to exercise according to the YouTube videos. Jadi ada step ya, there is a step in which they can they can learn ya, they can learn to improve the health conditions gitu. Lalu continue my mental health condition. I have a pretty stable mental health. Sometimes I feel overwhelmed and burnout. But that's just a phase that will go away when I do something that makes me happy. I always talk about my problem with my trusted friends to eliminate all negative feeling which me. Jadi sebetulnya mungkin teman-teman coba browsing gitu kan, bagaimana sih cara menyelesaikan mental health gitu kan. Salah satunya talking with a trusted friends, kemudian talking to parents, talking to someone gitu kan, yang akan mengurangi atau mengobati my mental health condition. Lebih bagus lagi yang tadi saya bilang gitu kan, saya sudah pernah konsultasi ke dokter gitu kan tentang kesehatan mental, dan dokter menyarankan beberapa langkah seperti ini. Dan ketika nanti saya berhasil gitu kan lolos dalam ISMA gitu kan, saya akan berusaha untuk dapat berusaha untuk dapat mempersiapkan diri supaya permasalahan mental health ini tidak akan terulangi gitu. Finally, considering weather in my hot university country aren't tropical, I will prepare winter clothes and hot pack and then keep my body warm as well as moisturizing so that my skin is not irritated and protected from the cold weather. Jadi dengan konteks seperti ini bisa menjadi salah satu step yang terbaik untuk mempersiapkan diri dalam persiapkan ISMA. Good, very good. Saya sangat suka dengan 2 essay. Sebenarnya ada 4 ya, ada 4 yang saya suka gitu kan. Tapi karena keterbatasan waktu dan saran dari Boot katanya 2 saja yang di review. 4 ini sudah saya review, tapi dari keempat ini menurut saya 2 ini yang sudah siap untuk persiapan ISMA. Yang lain-lain, nah tadi ya saya lihat yang lain-lain itu ada yang diminta akademik non akademik, yang menjelaskan akademiknya saja, non akademiknya tidak dijelaskan. Lalu local international communities tidak dimention sama sekali. Dia menjelaskan bahwa saya akan join Indonesian community, jadi tidak sesuai. Saya akan join Indonesian communities bla 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 karena Indonesian societies gini. Jadi itu sama sekali tidak menjawab. Dia mungkin maksudnya lokal itu adalah masyarakat Indonesia kayak gitu. Jadi itu sama sekali tidak menjawab. Kemudian masalah hal difficult challenge itu juga sama tidak menjawab gitu ya. Jadi teman-teman perlu. Nah, lalu langkah berikutnya supaya teman-teman lebih maksimal lagi gitu kan, silahkan coba review di YouTube dan cari teman-teman awardee ISMA yang sudah lolos gitu kan. Nah itu mereka itu punya Instagramnya ya. Jadi misal di York ini gitu kan, mereka aktif banget gitu kan. ISMA York gitu kan. Nanti kalian tinggal DM saja gitu kan, mau tanya-tanya dong gitu kan bagaimana nah ini contoh yang tadi video saya tampilkan itu kan dari ISMA York. Saya juga tanya-tanya ke mereka. Nah, ini ISMA York ini sangat aktif banget. Tinggal kalian ini aja DM admin atau DM salah satu. Nah, ini kan udah jelas nih Kansa gitu kan. Dia mahasiswa dari mana gitu kan, nanti tinggal DM aja dia gitu kan, tanya-tanya dong atau minta proofread esai sama dia, pasti mereka senang gitu, Nah ini mereka yang sudah lolos di ISMA kayak gitu. Nah jadi ini Bonaventura ini yang yang tadi saya sampaikan contoh esai, beberapa esai yang saya review, silahkan gitu kan. Atau teman-teman mau coba cari ISMA negara tujuan tadi ya, yang di United States, yang di Harvard, yang di Kroatia, silahkan, itu juga bisa menjadi salah satu langkah. Dan minta tolong mereka untuk proofread dan sharing bagaimana langkah-langkahnya. Dan yang paling penting syarat bahasa Inggris gitu kan, karena saya lihat di websitenya ada 3 ya, ada IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo. Nah, silahkan gitu kan, 3-tiganya harus sesuai kayak gitu. Meskipun kita sudah mahir bahasa Inggris, tapi syarat IELTS atau minimalnya belum terpenuhi, itu juga agak sulit
Kayak gitu. Dari segi biaya yang paling murah adalah Duolingo. Tinggal disesuaikan saja kampus tujuannya nerima atau tidak Duolingo-nya itu. Gitu. Oke, silahkan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Asep. Tadi kita sudah menjelaskan paparan, langsung juga praktiknya ya Pak. Sudah jelas dan detail sekali. Ini saya benar-benar mendapat inspirasi baru gitu kan. Karena memang menulis esai itu seperti apa ya? Journey ya Pak ya, karena Ya, butuh proses sebetulnya. betul sekali. Iya, karena kita butuh kayak step by step dan juga pertama kita harus merenungkan terlebih dahulu gitu kan apa ya Ya, kelebihan kita, apa yang sekiranya bisa kita tulis gitu kan. ya. Nah, mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau yang masih bingung boleh langsung aja ditanyakan pertanyaannya di kolom chat atau boleh seperti tadi sebelumnya Agrasia boleh raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. Oke, silahkan. Ini harapan saya Isma yang sekarang ikut Zoom bisa ikut semua, apply, lolos gitu kan. Yang tadi saya bilang ya kalau di UK umumnya saya tanya-tanya di York ini dia 7 bulan jadi lebih lama kayak gitu karena kalau di kampus lain itu di UK itu dia hanya 4 bulan sampai Desember pulang. Nah, York ini bisa sampai 7 bulan kayak gitu. Jadi kalian bisa mengeksplor lebih lama. Dan saya lihat itu ya anak-anak ISMA di York ini mereka itu hampir tiap bulan tuh keliling Eropa. Pada ke Paris lah. Habis dari mana? Habis dari Jerman, Pak. Oh gitu. Habis dari mana? Habis dari Belanda, Pak. Luar biasa gitu kan. Keren banget. Jadi Iya, iya ayolah betul. Eropa gitu. Karena kan memang visanya kan juga gratis ya Pak di Ya, visa betul. Europe itu ya Pak ya. Ya, ya. Betul, Makanya menjadi salah makanya satu saya nyarinya motivasi Eropa. juga sih sebetulnya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Mungkin selagi menunggu teman-teman yang ingin bertanya atau belum ada pertanyaan, saya boleh kali ya Pak sedikit memberikan pertanyaan ini sama Pak Asep. Kalau esai yang baik itu apakah memang harus banyak revisi gitu ya Pak? Atau kayak, karena kan kita kan sebetulnya butuh pandangan orang lain ya Pak. Tapi Betul. maksudnya apakah kita oke gitu untuk meminta orang lain untuk membaca esai kita? Karena kan setiap orang itu kan punya perspektif masing-masing gitu kan. Siapa tahu bisa Betul. menjadi insight buat kita juga gitu. Nah, Betul. menurut Bapak apakah itu jadi hal yang penting juga untuk saat kita membuat esai kah atau gimana Pak? Baik. Jadi dalam menulis esai itu saya sebut sebagai proofread. Itu sangat penting karena gitu kan dengan orang lain membaca itu tujuannya adalah kita menyamakan persepsi gitu. Apa yang kita tulis itu bisa dipahami oleh orang lain kayak gitu. Karena belum tentu loh apa yang kita tulis itu sebetulnya kita maksudnya itu seperti ini, tapi orang lain membaca itu beda maksudnya kayak gitu. Nah, makanya penting sekali untuk dibaca oleh orang lain kayak gitu. Misal punya Rahmawati gitu kan dibaca punya oleh Zaki gitu kan. Nah, lalu misalnya nanti tanya, nanti Zaki jelasin, ini maksudnya kayak gini bukan sih kayak gitu. Oh, bukan, bukan, maksudnya bukan kayak gitu. Oh, kalau misalnya bukan gitu harusnya jelasinnya seperti ini gitu. Jadi sebetulnya proses proofreading itu adalah untuk menyatukan apa yang kita tulis, ide yang kita tuliskan itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, sebetulnya simpelnya seperti itu. Jadi bukan berarti dibaca orang lain itu, tolong betulin grammar, bukan berarti hanya grammar. Grammar itu hanya nomor kesekian, tapi idenya gitu kan. Idenya itu apakah sudah sesuai atau belum kayak gitu ya. Ide itu sesuai atau belum atau apa namanya? Karena terkadang kalau misalnya belum terbiasa menulis gitu, apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita tuliskan itu terkadang suka berbeda kayak gitu. Nah, tips dari saya adalah ketika menulis itu buat orang lain penasaran gitu. Jadi kalau tadi bilangnya apakah diperbolehkan, sangat-sangat diperbolehkan. Makanya tadi tips saya yang terakhir jangan menulis esai di waktu yang terakhir kayak gitu kan. Usahakan seminggu sebelum deadline itu sudah selesai. Kenapa? Karena kita butuh proofreader gitu kan, butuh dari pendapat orang lain. Bagaimana tanggapan dari tulisan kita gitu.
Baik, Pak. Jadi kesimpulannya itu dalam menulis esai itu tidak hanya bagaimana kita menuliskan, tapi bagaimana orang lain tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan melalui Yes. tulisan ya, Pak ya. Yes, exactly. Yes, Nah, yes. Karena kan si reviewer gitu kan yang nanti akan ini dia akan membaca kayak gitu kan. Nah, dari perspektif kalau kita sudah misalnya kita nge-proofreader oleh 3 orang gitu kan, dan 3 orang itu oke, sepakat, dan 3 orang itu sudah valid bahwa apa yang dia baca sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Artinya kita sudah yakin bahwa nanti reviewer juga mereka pasti dong sama dong perspektifnya gitu. baik, Pak. Nah, kebetulan ada penanya baru nih, Pak, dari Ya. Kak Haura dari Ilmu Komunikasi. Jadi pertanyaannya adalah menurut Bapak, kita tuh butuh berapa banyak sih, misalkan minimal gitu atau maksimal untuk proofread? Karena kan takutnya kan malah intervensi ide-ide kita gitu kan jadinya. Oke, Gitu mungkin baik. boleh dikasih saran-sarannya tuh, Pak. Oke, karena ini menulis bahasa Inggris, minimal ada 2, gitu kan? Minimal ada 2. Atau 1 juga tidak apa-apa, gitu. Minimal 1 deh, saya sebut 1. Kenapa 1? Kalau misalnya 1 orang, dia harus orang yang fasih dalam berbahasa Inggris, artinya mengerti dalam konteks bahasa, dan juga dia bisa mengerti apa yang kita baca, apa yang ide, yang gagasan yang kita sampaikan. Gitu. Jadi selain dia mencoba untuk menyampaikan kembali ide gagasan kita, dia juga bisa untuk memberikan koreksi dalam segi tata bahasa, gitu. Tapi kalau misalnya memang kita kalau misalnya kita proofread lebih dari 1 orang adalah misalnya 2 orang atau 3 orang. Ini tujuannya adalah tiga-tiganya itu memahami pemikiran apa yang kita sampaikan, gagasan. Jadi si proofread itu bukan berarti dia mau mengoreksi atau memberikan saran, bukan. Tapi dia menceritakan kembali apa yang dia baca. Ini maksudnya tuh gini bukan sih, maksudnya ini bukan sih, kayak gitu. Jadi kalaupun dia mau memberikan saran lebih kepada tata bahasanya, bukan kepada idenya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya takutnya menerima berbagai revisi membingungkan, maksud jangan sampai revisinya begini. Saya menuliskan bahwa prestasi non akademik saya itu dalam bidang ambasador. Lalu dibilang, bukannya dulu pernah ikut ini juga ya, Abang None juga ya. Coba deh tulis Abang None. Nah, itu kan sangat jauh dari Duta Fis ke Abang None gitu kan. Kita udah susah-susah menjelaskan deskripsi tentang Duta Hafiz, tiba-tiba menambahkan lagi Abang None. Nah, itu yang sebetulnya proofreader yang ilustrasi dari sebuah proofreader yang memang dia membingungkan gitu. Tapi kalau misalnya dia membahas tentang Duta Hafiz lagi, kemudian menjelaskan tentang skill lagi gitu, karena itu tidak masalah gitu. Nah, setelah 2 orang atau 3 orang itu dia menjelaskan sesuai dengan ide dan gagasan yang ingin kita sampaikan, artinya kita sudah yakin bahwa reviewer di ISMA juga di Kemendikbud juga mereka pasti mendapatkan pemahaman yang sama gitu. Jadi tujuannya itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Asep atas jawabannya. Semoga terjawab ya untuk Kak Haura. Baik, teman-teman, sayangnya waktu kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kami juga dari Fakultas Ilmu Sosial kepada Pak Asep, dan berikut kami selanjutnya adalah agenda penyerahan sertifikat ya, yang ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami dan juga rasa terima kasih kami kepada Pak Asep yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Bapak. Mohon ditunggu, sepertinya masih loading ya. Baik. Nanti dikirim melalui WhatsApp ya. Betul, iya Pak. Nanti akan dikirim secara soft file. Oke. Baik, mungkin kepada panitia atau saudara Dewa boleh dibantu untuk share screen. Saya bantu hitung ya Pak. Ya. Baik. Dalam Untuk hitungan foto, boleh? 1, 2, 3. Lagi. Oke, bagaimana, sudah aman? Oke, mungkin satu kali lagi. Oke. 1, Boleh. 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin foto bersama mahasiswa yang sedang mengikuti Zoom. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa boleh dinyalakan kameranya, kita sekalian foto bersama.
sesi dokumentasi. Bagi yang bisa on cam boleh untuk aktif. Oke, saya izin untuk ambil fotonya 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima Oke. kasih kepada Saudara Dewa. Terima kasih Pak Asep telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk sharing bersama teman-teman calon awardee ISMA 2024. Amin. Sukses selalu Pak studinya di University of York. Ah. Baik, para hadirin sekalian, teman-teman, agenda selanjutnya adalah akan ada sambutan penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Oot selaku Ketua Program ISMA Fakultas Ilmu Sosial 2024. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rahma. Terdengar jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Terdengar jelas, Bu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada yang terutama adalah kepada dosen kita nih ya, guru kita, pelatih kita. Wah, reviewer kita nih tadi sudah 2 ya, sudah 2 draft esai yang dikritisi dan tricks and pokoknya kiat-kiat untuk bisa lancar semuanya ya kita apply untuk bisa terekrut sebagai ISMA FIS UNJ 2024. Terima kasih sekali lagi Pak Asep atas segala hal baiknya, segala ilmunya, ya pengalamannya. Tadi juga doanya terima kasih juga semoga adik-adik kita ini banyak yang lulus nih ya. Iya, banyak yang lulus untuk ISMA. Tadi ini banget ya, inspiring banget cerita-cerita dari Pak Asep yang ISMA khususnya di University of York ya. 40 orang ya Pak Asep ya? Iya betul, Bu. Wow. Dan tahun kemarin informasinya 4.000-an yang diterima ISMA di Indonesia 2023. Dan sepanjang requirements-nya terpenuhi itu lulus sudah. Oh, luar Ya, biasa. diberangkatkan. Iya, dari pusat begitu informasinya dari Kementerian Baik. Pusat. Ya, jadi teman-teman mahasiswa optimis nih ya. Harus semangat. iya, harus semangat ya, bergegas mengambil kesempatan emas ya. Ya, Begitu Pak Asep ya. Betul, Bu. Keren nih SDM Indonesia dari UNJ gitu ya, yang smart, cantik, ganteng gitu ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Haris selaku Wadek 3 FIS yang sudah memberikan kesempatan ya kepada kita, memberikan semangat kepada kita, dan juga tentunya Pak Dekan kita, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang malam ini tidak bisa bergabung, tapi beliau terus mengawal ya, terus mendoakan juga, dan juga menyemangati saya untuk bisa terus mahasiswa adik-adik kita, khususnya adik-adik kita di FIS tercinta ini ya. Kita berdua juga alumni ya Pak Asep ya. Iya betul, Bu. Saya juga alumni FIS. Iya, alumni FIS UNJ sama-sama. Jadi bahagia sekali bagi kami alumni FIS UNJ melihat adik-adiknya yang sukses gitu. Betul. Nah, tahapan pertama sukses di ISMA gitu loh. Iya, betul sekali. Iya. Dan insya Allah teman-teman mahasiswa untuk berikutnya nanti ada pendampingan dari yang kemarin sudah datang beberapa hari yang lalu di fakultas kita, awardee ISMA 2023 ya, dari kebetulan beliau dari University of Indonesia ya, dan sudah bersedia untuk menjadi pembicara. Nanti next information pokoknya di-share lewat WAG bersama ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi juga Ibu dengan berbangga rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala, saya punya adik-adik seperti juga MC kita malam ini. Weh, terima kasih Kak Rahma, ya. Terus Kak Dewa, Kak Danis ya. Dan juga dosen kita nih Pak Rudi Barmansyah ya, IT-nya. Nanti ini akan dibuat video YouTube kan, akan di share ya.
Terus Mas Hadi IT kita juga ya membantu link Zoom-nya ya dari fakultas, beliau tenaga yang menyediakan link Zoom ya, diamanahi seperti itu. Dan pada akhirnya teman-teman ya, the last but not the least ya, kita memang untuk menggapai kebahagiaan, untuk mendapatkan suksesan itu perlu kerja keras. Betul. Perlu kerja keras memang ya. Kebetulan saya juga udah duluan gitu ya belajar menuntut ilmu sampai jenjang S3 meskipun saya hanya di dalam negeri gitu ya. Dulu saya pernah juga punya cita-cita ke luar negeri. Diwakili oleh adik-adik saya nih, diwakili oleh Anda semua di sini. Jadi Ibu merasa juga kalau nanti Anda pada akhirnya jadi lulus pergi, amin gitu ya. Saya seperti Amin. seolah-olah diwakili oleh Anda ya. Begitupun Pak Haris, Pak Dekan kita itu berharap sekali, berdoa untuk Anda, untuk berhasil Anda supaya bisa lulus ISMA 2024 ya. Ini sebanyak 20 orang saat ini. Tadi sempat 23 ya, tadi sempat 23 orang. Iya. Luar biasa Pak Asep. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pokoknya thanks so much ya. Sukses selalu, dimudahkan urusan-urusan studinya dan disehatkan keluarga Pak Asep semua. Kan ikut semua ya? Ya Bu, ikut semua. Suami, istri dan anak ya mendampingi suaminya supaya sukses, bapaknya supaya sukses. Luar biasa. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Asep, pendamping kita, pendamping Terima Esa kasih. ya, yang kritisi, yang memberikan ilmunya. Thank you so much. Ya, Terima dari saya kasih. cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ibu Oot yang telah memberikan sambutan penutup. Dan para hadirin sekalian, demikianlah kegiatan pendampingan Esa ISMA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 2024 berakhir. Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Oot. Terima kasih semuanya, izin pamit ya. Terima kasih Pak.